Banyak orang yang mengira ketika seseorang jadi aparatur sipil negara, udah pasti hidupnya enak, udah pasti hidupnya berkelimpahan, udah pasti banyak uang, udah pasti kaya raya, udah pasti auto jadi sultan ya. Bahkan sampai ada lelucon ya di Google yang mungkin kalian pernah lihat juga, PNS itu adalah mantu idaman. Jadi ini bahkan opini-opini seperti ini, mindset-mindset seperti ini bukan cuma sekedar di perkampungan, bukan cuma di pedesaan, bahkan sampai di perkotaan pun itu gue masih lihat banyak banget ya. Ibu-ibu ya, gue nggak sebut ibu-ibu siapa sih ini, pokoknya ibu-ibu pokoknya mantu saya tuh PNS, pengennya anak saya tuh nikahnya sama PNS. Nah tapi pertanyaan gue cuma satu, apakah betul yang dibilang demikian? Kalau PNS itu udah pasti kaya raya, kalau PNS itu udah pasti banyak uang, kalau PNS itu udah pasti nggak ada cicilan, nggak ada utang gitu ya, pokoknya kaya raya lah, pokoknya nggak habis-habis uangnya. Bahkan sampai ada yang bilang sampai masa pensiun pun kamu masih tetap kaya raya kalau jadi aparatur sipil negara. Nah, di konten gue kali ini gue akan bahas tentang PNS dan P3K atau aparatur sipil negara, supaya kalian yang memang sekarang ini udah makin dekat ya tes rekrutmen sebagai CPNS maupun CP3K, supaya kalian tuh nggak cuman dapat informasi dari berita. Ini gue kasih tau ke kalian, karena yang namanya informasi dari berita itu belum tentu benar adanya di berita seperti apa, di lapangan seperti apa, itu belum tentu benar adanya. Kadang-kadang ada yang ngawur juga ya, sekalipun mungkin kalian bilang, bang tapi ini dari berita ini loh, gua nggak sebutin nama beritanya apa, tapi ini harusnya teruji bang. Ya bener beritanya gitu, tapi di lapangan tuh nggak kayak gitu ya. Nanti gue akan ceritakan dari pengalaman gue ya di dalam konten gue ini, supaya kalian yang sebagai Gen Y maupun Gen Z yang mungkin sekarang ini belum dapat pekerjaan, pengen ngelamar jadi ASN, PNS maupun P3K, kalian dapat gambarannya. Jangan sampai nanti kayak beli kucing dalam karung, udah masuk ternyata, kok cuman gajinya segini ya, kok ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibilang di berita A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi gue akan bahas video ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah kita bahas dulu perbedaan PNS dan P3K. Tadi gue sempat singgung ya bahwa aparatur sipil negara itu atau ASN itu terbagi menjadi 2 ya. Ada PNS, ada P3K ya. Dulu memang dikenal itu cuma PNS. Ya PNS itu ASN, ASN itu PNS. Tapi cemiu ya, correct me if I'm wrong, ketika tahun 2014 dan di tahun 2017, antara 2 tahun itu agak lupa, 2014 atau 2017, itu mulai muncul namanya P3K. Jadi ASN itu bukan cuma PNS, tapi udah ada P3K juga. PNS pegawai negeri sipil, P3K pegawai pemerintah dengan, ini perhatiin kata kuncinya ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Apa bedanya ya? Nah bedanya adalah gini, kalau misalkan kalian bayangkan di dalam sektor swasta misalkan, sektor swasta itu kan biasanya ada 2, ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak atau tidak tetap. Sebenarnya di pemerintah dengan adanya P3K dan PNS ini juga sama, ada PNS sebagai karyawan tetap, ada P3K sebagai karyawan kontrak. Jadi kalian mesti bedain ya, kalian mesti tahu hal ini. Jangan berpikir pasti P3K saya masa kerja bisa sampai 20 tahun, 25 tahun, belum tentu ya. Karena kenapa? Nah di sini gue kasih tau perbedaannya. Kalau PNS itu dia bisa diberhentikan karena misalnya korupsi ya, atau bolos kerja berhari-hari, atau sakit yang gak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan ya, itu bisa diberhentikan kalau PNS. Kalaupun sakit, misalkan sakit masih bisa diperjuangkan nih masuk sesekali gitu ya, itu mungkin gak diberhentikan. Tapi kalau bener-bener sama sekali sakit, absen dari kerja, nggak sama sekali absen gitu ya, nggak sama sekali ada di tempat kerja selama berbulan-bulan, itu udah pasti diberhentikan. Nah itu PNS diberhentikan karena itu. Tapi kalau misalkan P3K gimana? Sama kayak tadi ya, karena korupsi, bolos kerja dan seterusnya. Tapi sama satu lagi yang perlu kalian ketahui, kalau misalkan formasinya sudah tidak dibutuhkan lagi, itu udah pasti P3K bisa diberhentikan. Jadi kalian perhatikan, kalau misalnya formasinya sudah tidak dibutuhkan lagi, P3K tersebut bisa diberhentikan. Contohnya apa? Nah ini gue kasih contohnya. Contohnya misalkan adalah kalian misalkan sebagai administrasi, statusnya P3K ya. Jadi kalian ngelamar di formasi administrasi, status P3K ya. Tapi BTW disclaimer on, bukan berarti gue bilang berarti administrasi itu bukan jabatan yang aman ke depan, bukan ya. Tapi ini gue cuma bilang contohnya aja. Administrasi status P3K. Nah kalau misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, robotik dan AI ini semakin merajalela, semakin diadopsi penerapannya di negara kita, di daerah-daerah, di provinsi-provinsi. Artinya nanti ke depan tenaga administrasi udah nggak dibutuhkan lagi. Nah itu P3K bakal kesingkir duluan. Karena artinya apa? Ya robotik AI itu dibutuhkan, administrasi P3K udah nggak dibutuhkan. Tapi gimana kalau misalkan itu PNS bang? Administrasinya statusnya PNS, ini bukan P3K, ini gue ganti ya. Tadi kan administrasinya P3K, sekarang administrasinya PNS. Ada robotik dan juga ada AI. Gue rasa dengan pengamatan gue, dengan analisa gue, itu nggak mungkin digantikan ya. Itu nggak mungkin PNS langsung diberhentikan, enggak. Mungkin digantikan formasinya ya, administrasi jadi di-handle oleh AI dan robotik. Tapi dianya kemana nih ya? Paling dia dirotasi ke bidang yang lain. Karena nggak bisa langsung diberhentiin aja gitu ya si PNS ini. Gara-gara ada robotik dan AI tadi. Karena kan ada undang-undangnya, PNS itu diberhentikan karena
ada bolos kerja, ada korupsi dan seterusnya. Pokoknya melakukan kesalahan yang fatal aja. Atau kinerjanya itu bener-bener di bawah rata-rata ya, karena mungkin ya nganit kerja gitu ya, kerja mungkin cuma absen terus pulang dan seterusnya. Nah, itu bisa diberhentikan. Tapi kalau P3K lagi-lagi nih ya, ketika formasinya udah tidak dibutuhkan, ketika jabatannya saat itu udah digantikan oleh robot dan AI ke depannya mungkin 5 sampai 10 tahun lagi, ya udah itu langsung disingkirin gitu, langsung diberhentikan. Karena kan kontrak, bukan tetap. Kalau tetap itu beda, ibaratnya udah pakem gitu ya. Nah itu perbedaannya antara PNS dan P3K. Nah kalau misalkan kalian tanya, Bang tapi kok bisa begitu, P3K kan sama-sama ASN kayak PNS? Ya bener ya, tapi masalahnya regulasi P3K di dalam rumahnya sebagai ASN itu belum matang ya. Kalau kalian lihat misalkan gini ya, Bang tapi di berita udah jelas kok P3K itu golongannya misalkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5 dan seterusnya gitu ya. Sama kayak PNS golongan 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Itu beda ya, beda ya. Kalau kalian lihat, oh tapi golongan 5 masuk ke golongan ini Bang, beda ya. Di berita itu ngomong apa adanya ya udah. Tapi kalau misalkan di lapangan tuh beda lagi. Itu tadi perbedaan sekilas tentang P3K dan PNS. Jadi buat kalian yang pengen rekrutmen sebagai PNS maupun P3K, ya perhatikan hal-hal ini. Yang kedua adalah tentang penghasilan. Sebenarnya seberapa besar sih penghasilan seorang PNS maupun seorang P3K? Ya, nah ini gue akan bahas secara real. Jadi kalau misalkan PNS itu maupun P3K ya, atau ASN lah gue singkat ya. ASN itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang mereka ditempatkan di pemerintah pusat, ada yang mereka ditempatkan di pemerintah daerah. Ya, nah ini beda-beda nih. Kalau pemerintah pusat itu kayak kementerian, jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian dan lain-lain lah, pokoknya banyak, pokoknya kementerian lah. Itu masuknya ke pemerintah pusat. Nah, antar kementerian ini gapok semuanya sama. Bahkan di pemerintah daerah, PNS pun juga sama. Ini kalau PNS ya, PNS di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gaji pokoknya sama, gapoknya sama, itu nggak ada beda. S1 langsung dapat 2,5. Semua, mau di Kementerian A, Kementerian B, Pemda A, Pemda B, Pemda C, gapok itu sama semua, gaji pokok ya. Nah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tunjangan kinerjanya. Kita nggak ngomong pemerintah daerah dulu, gue masuk ke pemerintah pusat dulu, ya kementerian. Antar kementerian itu tunjangan kinerja beda-beda ya. Ada yang mungkin 2,5, ada yang 3 juta, ada yang 2,4, ada yang 2,6, itu beda-beda ya. Tergantung juga dari ya kalian gelarnya apa ya. Kalian ngelamar di posisi apa, di formasi apa, itu beda-beda nanti. Tapi biasanya antar kementerian itu beda-beda tipis, kecuali kalau kalian lihat di Kementerian Keuangan. Nah itu agak beda dikit tuh, itu makanya sering disebut, bahkan ada yang dikatakan sebagai Kementerian Sultan ya. Tapi gue nggak mau bahas ke situ karena itu bukan poin gue ya. Tapi poin gue sini adalah penghasilan PNS ya, untuk gapok sama, tapi untuk tunjangan kinerja antar kementerian itu beda. Dan cukup besar perbedaannya ketika dibandingkan dengan Kementerian ABC dengan Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan itu agak gede biasanya ya, tapi besarannya berapa gue nggak mau sebut nominal, tapi yang jelas itu udah pasti di atas 3 juta ya tunjangannya, tunjangan kinerjanya itu udah pasti di atas 3 juta, udah pasti di atas 4 juta. Kenapa gue bisa tahu kayak gitu? Karena gue tanya teman gue langsung yang kerja di sana. Nah itu adalah PNS di pemerintah pusat. Gimana dengan pemerintah daerah? Nah pemerintah daerah ini maksudnya adalah di berbagai provinsi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jakarta, Provinsi Sumatera Utara dan seterusnya. Nah setiap provinsi ini beda-beda ya. Kenapa beda-beda? Karena tergantung dari PAD-nya, pendapatan anggaran daerah atau pendapatan asli daerah ya, pokoknya itulah ya, pendapatan daerah lah intinya. Nah dari situ nanti dirancang oleh gubernur dan tim-timnya itu ya, akhirnya berapa nih besaran tunjangan kinerja untuk para pegawai negeri sipil maupun P3K di provinsinya masing-masing. Nah ini beda-beda nih ya, PNS antar provinsi itu beda-beda. Nanti juga dengan P3K beda lagi. Nah kalau misalnya kalian mau tanya, Bang yang paling gede di mana? Gue kasih langsung ke lu semua. Paling gede PNS atau ASN ya di provinsi mana, itu udah pasti jawabannya di Jakarta, udah pasti. Kalau misalkan kalian lihat di website mana gitu ya, Bang tapi ini di sini provinsi ini bukan di Jakarta, kok bisa sampai 6 juta Bang, kok bisa sampai 8 juta Bang, bukan Jakarta gitu ya. Itu berita yang kalian lihat. Gue sekali lagi bilang, berita dengan kenyataan di lapangan itu beda. Nah makanya kalian mesti tanya ke orang-orang yang memang kerjanya PNS, kerjanya P3K, atau mungkin tonton channel gue ini supaya dapat data yang real. Cemiu, correct me if I'm wrong, karena mungkin ada sedikit meleset informasi yang gue kasih di sini. Nah itu tadi perbedaan ya penghasilan PNS di provinsi A, provinsi B, provinsi C dan seterusnya. Itu beda-beda penghasilannya. Ya kalau gapok sama intinya, tapi kalau tunjangan kinerjanya beda-beda. Dan biasanya di beberapa provinsi itu sebutannya tambahan penghasilan pegawai atau TPP ya. Kalau di Jakarta itu sebutan TKD, tunjangan kinerja daerah. Nah kalau dibandingkan lagi dengan PNS dan P3K, gue ambil satu misalkan di Jakarta ya. PNS Jakarta sama P3K di Jakarta, itu jangan salah kalian ya. Gaji pokoknya,
tunjangan kinerjanya beda ya. Kalau kalian mikir bang, tapi kan sama Jakarta, beda bro ya. Intinya beda ya. Kalau kalian percaya nggak percaya ya silahkan nanti ngelamar aja. Kalau memang formasinya ada, nanti kalian lihat tuh ya. Kalau misalkan nggak sesuai ya silahkan protes kalian ya. Kalau misalkan didengar protes ya, kalau nggak didengar ya sudah wassalam. Tapi ini tadi ya, PNS dan P3K di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Banten, di Jawa Tengah, di mana-mana itu beda ya tunjangan kinerjanya. Gaji pokok pun beda. Jadi kalian mesti pikirkan baik-baik. Kalian mungkin sekarang masih ngelamar kerja, masih nyari-nyari, atau bahkan mungkin udah dapat kerjaan, pengen pindah, pengen ikut rekrutmen CPNS atau CP3K. Nah ini perhatikan ya, pertimbangkan semua yang gua berikan di sini ya. Dalam hal ini tadi masalah gaji atau penghasilannya. PNS dan P3K ini ya penghasilan, nah itu juga bukan cuma sekedar dibagi dari provinsinya ya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi juga dibagi dalam dua ya. Karena ASN itu ada dua, ada ASN struktural, ada ASN fungsional. Nah, simpelnya seperti apa bedanya? Simpelnya begini. Kalau ASN fungsional, ya itu intinya seperti jabatan-jabatannya ya, seperti guru, dosen, perawat, dokter. Nah, itu masuk ke fungsional tuh. Kalau misalkan struktural itu kalau kalian lihat yang kerja-kerja di kantor wali kota, yang kerja di kantor dinas, yang kerja di kelurahan, yang kerja di kecamatan, ya pokoknya di kantor-kantor lah. Nah, itu masuk ke bagian struktural ya. Nah, gedean mana? Gue jawab di sini antara fungsional dengan struktural, itu gedean struktural. Kalau kalian berpikir bang, tapi bukan lebih capek jadi dokter ya daripada yang kerja di kantor puskesmas misalkan ya, atau kantor dinas kesehatan? Ya memang lebih capek di dokter, resikonya lebih gede di dokter ya. Kalau salah diagnosa bisa mati tuh pasien. Tapi kenapa lebih besar di struktural daripada fungsional? Ya gue nggak tahu. Yang jelas itu udah peraturan dari gubernur, dengan wali kota seperti apa. Nah itu yang harus kita lihat sebagai informasi yang real, informasi yang objektif, sehingga ketika kalian memilih ini PNS mau P3K, yang mana kira-kira? Fungsional atau struktural, yang mana kira-kira? Jadi kalian bisa pilih di sini. Udah dapat gambarannya untuk masalah gaji. Nah yang ketiga gue masuk ke masalah masa pensiun. Tadi kan gue sempat di awal sebutin bahwa pensiun itu nanti enak ya, tetap jadi makmur. Gaji pokok terakhir kalian misalkan 4.500.000, nanti pensiun juga segitu. Kata siapa bro? Ya. Jadi kalau misalkan kalian masa pensiunnya terima gaji terakhir sebelum kalian pensiun itu 4.500.000, nanti ketika kalian pensiun itu berkurang, nggak 4.500.000. Berkurangnya sebesar apa? Ini perhitungannya ya. Kalau masa kerja kalian di atas 25 tahun, hitungannya adalah 75% dari gaji pokok kalian yang terakhir. Kalau gaji pokok kalian misalkan 5 juta, itu kan 50%-nya kan 2,5 ya. 75% berarti sekitar 3 juta, mungkinnya gue kurang-kurang jago matematika gue secara spontan ya. Pokoknya 3 juta lah kurang lebih. Itu kalau masa kerja 25 tahun ke atas. Tapi kalau misalkan 25 tahun ke bawah, itu dia 50% dari gaji pokok. Kalau misalkan 5 juta, ya udah terimanya cuma 2,5 juta ya. Itu waktu pensiun ya. Jadi kalau kalian berpikir, nanti meskipun pensiun dapat tetap gajinya sama 4,8 5 juta ya, ini kalian mesti pikirkan dengan baik. Terima informasi ini dengan real, karena apa yang gue bagikan di sini adalah informasi yang real. Ini masalah pensiunnya tadi. Nah, berapa usianya ya? Kalau untuk yang di kantor-kantor itu lebih cepat ya. Mereka di usia 58 tahun tuh udah pensiun. Tapi kalau di fungsional rata-rata 60 sampai 65 tahun. Ya, jadi memang fungsional ini secara usia lebih lama pensiunnya. Tapi secara tunjangan lebih kecil. Tapi kalau misalkan di struktural tunjangannya lebih gede, tapi masa pensiunnya lebih cepat. Nah, bedanya di situ ya. Itu adalah untuk masa pensiunnya. Nah, tapi itu yang gue jelasin tadi adalah untuk PNS-nya ya, ASN PNS. Nah, gimana dengan P3K? Ini sorry to say, kalau misalnya kalian lihat di berita-berita, bang katanya P3K ada pensiun. Katanya ya, kata informasi A, kata informasi B, kata berita A, kata berita B ya. Tapi realitanya teman gue kemarin baru pensiun P3K, nggak dapat tuh pensiun. Tapi yang dapat tuh cuma PNS sejauh ini ya. Nanti ke depan seperti apa ya gue nggak tahu. Gue kan bukan presiden, gue bukan gubernur ya. Tapi yang jelas P3K sampai detik ini ketika pensiun belum dapat yang namanya pensiun sampai detik ini. Kalau nanti tahun depan dapat atau 2 tahun lagi dapat ya gue nggak tahu. Itu kan peraturan berubah-berubah ya. Nah sekarang gue masuk ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat ya. Perbandingan dengan swasta. Mendingan mana? Kerja di sektor swasta atau kerja di sektor pemerintah sebagai aparatur sipil negara. Nah kalau misalnya kalian todong ke gue nih di depan gue, kalian todongin pistol gitu kan, bang mendingan mana? Swasta atau PNS atau ASN atau P3K gitu ya. Gua kan jawab sini tergantung ya. Gua coba jawab seobjektif mungkin dua sisi ya. Nah, gua akan jawab seperti ini. Kalau misalkan gua saat ini, contoh ya, misalkan gua saat ini sebagai karyawan swasta misalkan, gua akan lihat perusahaan gua ini di level mana. Apakah level atas atau level tengah atau level bawah ya. Nah, kalau misalkan gua ada di level menengah maupun bawah, gue pasti akan ikut rekrutmen CPNS atau CP3K. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalkan gue ada di perusahaan yang menengah dan ke bawah ya, gue akan lebih pilih
tadi yang di PNS tadi atau P3K ya. Tapi tergantung juga ini pemerintahnya yang mana, PNS P3K-nya yang mana ya. Kalau misalkan kementerian mungkin nggak akan gue ambil, tapi kalau misalkan di Jakarta ya itu bakal gue ambil, atau bahkan mungkin di ibu kota baru ya itu bakal gue ambil ya. Tapi kalau misalkan di yang lebih kecil daripada yang gue dapat di menengah atau bahkan ke bawah itu nggak bakal gue ambil. Tapi kalau misalkan gue ada di perusahaan level atas ya, gue akan tetap stay di perusahaan level atas bekerja. Gue akan kerja mati-matian, tunjukin KPI yang bagus, gue coba penuhi semua ya, supaya gue bisa naik level, naik jabatan, naik karir. Gue nggak bakal kepikiran untuk tes atau keterima atau bahkan pengen berkarir sebagai PNS maupun P3K di pemerintah. Mau itu mungkin bang tapi di Jakarta bisa belasan juta gitu kan, tetap aja ya. Gue lebih milih perusahaan besar yang mungkin saat itu gaji gue mungkin cuma 11 juta dibanding PNS misalkan udah bisa dapat 15 juta 16 juta entry level ya. Tetap gue pilih perusahaan besar. Kenapa? Karena perusahaan besar ketika kita bisa naik level itu naik levelnya tuh gila-gilaan ya. Misalkan PNS 11 juta itu bisa jadi langsung 14 juta 18 juta ya. Sedangkan kalau di pemerintah kan mesti tahu juga ya, PNS itu naik levelnya agak berat ya, dia tergantung golongan. Satu kali golongan naik itu bisa 2-4 tahun. Itu kalau lancar. Kalau nggak lancar ya sudah lama, itu bisa bertahun-tahun ya. Misalkan golongan 3A ke golongan 3B itu bisa take time 2-4 tahun rata-rata. Golongan 3B ke golongan 3C dan seterusnya ya. Dan kenaikan golongan itulah yang nantinya akan berdampak kalian bisa menempati jabatan yang mana. Kalau misalkan kalian golongan 3A nih, kan kalau misalkan sarjana itu masukkan ke golongan 3A gitu ya. Kalian mau langsung jadi pejabat misalkan eselon 4 ya kagak bisa lah ya. Itu take time. Nah, makanya itu sebabnya kenapa rata-rata yang menjadi pejabat eselon itu rata-rata umurnya udah 35 tahun ke atas atau bahkan sampai 40 tahun ke atas atau bahkan 50 tahun ke atas atau bahkan udah tinggal 4 tahun lagi pensiun jadi eselon 4 ya atau eselon 3. Nah, itu sebabnya ya. Tapi kalau misalkan di swasta, perusahaan swasta yang bagus nih, yang gede ya, ketika kinerja kalian bagus, ketika memang kalian betul-betul bisa memaksimalkan performa kalian, itu gue yakin kok pasti bos kalian, direktur kalian ya, itu pasti mempertimbangkan kalian untuk naik level. Meskipun mungkin kalian masih umurnya 28 tahun, 30 tahun ya, langsung jadi di bawah manajer misalkan, junior manager, 34 tahun langsung jadi manajer, tembus langsung 30 juta. Sekarang ada nggak PNS yang 30 tahun umurnya gaji udah 30 juta? Jarang bos yang ada ya. Oh ada, kalau korupsi, nah itu jawabannya ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya kalian todong ke gue, mendingan mana bang? Mendingan swasta ya atau di pemerintahan sebagai PNS maupun P3K. Jadi gue jawabnya tergantung PNS-nya di mana dulu dan tergantung perusahaannya, gue di perusahaan mana nih. Kalau misalkan gue di bank BCA ya gue bakal di BCA terus lah, karena BCA itu perusahaan gede ya. Kemungkinan untuk kolaps pun itu susah ya, karena valuasinya udah gede banget, udah sekian triliun ya. Nah, itu pertimbangan yang pertama ya. Nah, pertimbangan kedua adalah masalah mungkin kestabilannya ke depan ya. Karena memang kalau kita lihat kemarin ya, waktu 3 tahun 4 tahun yang lalu itu kan Covid hantem ya, perusahaan swasta itu banyak yang kolaps ya, pemerintah memang stabil. Nah, ini kalian mesti perhatikan juga. Kalau misalkan ada suatu bencana atau suatu fenomena yang besar, itu biasanya cuma perusahaan swasta yang besar yang bisa bertahan. Kalau menengah ke bawah, menengah dan ke bawah itu udah pasti kolaps lah, bahkan tutup gitu, bangkrut langsung. Tapi kalau di pemerintahan memang itu udah pasti safe. Paling ya bantar-bantar gaji kalian dipotong lah 0,5% biasanya ya. Nah, tapi udah pasti aman kalian ya. Karena kalau misalkan ini ada ceritanya juga nih, ada statement ya. Kalau PNS bubar, negara bubar ya. Jadi nggak mungkin negara tanpa PNS ya. Nah, jadi kalian perhatikan, kalau kalian pengen jadi kaya raya atau kalian pengen income yang besar lah ya, jangan jadi PNS gitu. PNS itu ada mentoknya loh ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bener-bener bisa ya satu berkarya gitu ya, mengabdi bagi perusahaan dan juga diiringi dengan penghasilan yang besar ya better di swasta gitu. Karena swasta itu semakin maju perusahaannya, semakin besar income-nya, ya semakin besar juga income yang kalian dapatkan ya. Tapi kalau misalnya di pemerintah ya udah segitu-segitu aja gitu. Kecuali kalau ada kepentingan politik, nah itu beda ya. Tapi gue nggak akan bahas karena gue sebagai P3K sini statusnya gue dilarang untuk berkomentar atau bersuara tentang politik ya, karena nanti gue bisa terancam di sini. Gue masih sayang sama nyawa gue intinya. Jadi itu adalah perbedaan ya. Kalau misalkan gue ditodong pengen swasta atau di pemerintah sebagai PNS atau P3K. Pada intinya menurut gue itu bukan sekedar masalah swasta pemerintah ya, karyawan tetap di swasta atau PNS di Jakarta atau di Kementerian Sultan ya, atau di IKN gitu, bukan ya. Pada intinya menurut gue adalah bagaimana kalau kita punya income yang besar, kita bisa ngelolanya nggak? Ada nggak bang PNS yang stres ketika masa pensiun? Ada, bukan ada, banyak malah ya. Makanya kan gue bilang nggak jaminan tuh, PNS itu nggak jaminan. Ada loh yang PNS ketika udah pensiun nggak lama bunuh diri karena stres ya, banyak cicilan, banyak utang. Makanya kan dibilang kan PNS mah cuma jabatannya doang, statusnya doang ya. Tapi di baliknya cicilan 20 tahun, 25 tahun ya.
Sebenarnya memang kembali lagi bagaimana kita mengelola keuangan. Kita tahu investasi nggak? Ini kalian dengar di sini. Meskipun gaji bulanan kita sebagai PNS 40 juta sampai 50 juta, kita udah pensiun pasti langsung miskin, bos. Ya. Kenapa? Karena kita nggak ada investasi. Nah, investasi inilah yang akan menolong kita. Ya. Ketika kita udah masuk masa pensiun, ya, ketika kita udah nggak ada penghasilan yang tetap yang besar, 10 juta, 20 juta, 40 juta, ya, atau mungkin tadi kalau PNS gaji pokoknya dipotong 0,5% karena udah pensiun gitu ya. Tapi kalau kita udah punya investasi, kita aman ya. Jadi kembali lagi menurut gue bagaimana kita mengelola keuangan kita ya. Gue sangat sarankan ya, supaya kita generasi muda, Gen Y maupun Gen Z, termasuk ini gue berpesan ke diri gue sendiri. Kalau kita nggak kenal investasi, hati-hati, kita mungkin 20-30 tahun ke depan bakal jadi miskin. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah, kalau nggak kenal investasi ya mulai belajar ya. Karena itu yang intinya. Karena nggak bisa ketika kita udah pensiun, kita harus bisa tetap menghasilkan uang. Kalau untuk tetap kerja mungkin nggak mungkin lah ya, karena fisik kita udah terbatas, kita udah makin lemah, dan kita juga nggak bisa langsung mengandalkan anak. Oh yaudah anak kita langsung kerja aja gitu kan, langsung disuruh kerja. Misalkan umur 20 tahun langsung kerja gitu kan, umur 22 tahun baru lulus kuliah langsung kerja. Kita coba kong kali kong sama pejabat mana gitu kan, langsung diangkat jadi apa. Nah itu kocak jadinya ya. Itu kalau mulus semuanya. Kalau misalkan kalian ketahuan gimana? Bisa kena kasus kalian semuanya. Kembali ke bagaimana kita mengatur keuangan kita. Uang besar yang kita dapatkan kalau nggak bisa ngelola sama aja bohong. Uang kecil atau uang menengah kita bisa kelola dengan baik, kita bisa investasikan. Masa pensiun itu kalian bisa dapatkan miliaran, bos ya. Jadi perhatikan, semuanya bukan tentang sekedar income-nya besar, tapi tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Kalau misalkan kalian pengen save in a safe place, ya pilihlah PNS ya. Kalau misalkan kalian pengen mengejar karir, mengejar kemajuan ya, ini gue bilang kata kuncinya kemajuan, pilihlah swasta. Kok kenapa nggak PNS bang untuk kemajuan? Karena PNS itu banyak peraturannya. Kalian untuk membuat suatu inovasi berkaitan dengan AI, teknologi, itu nggak gampang di PNS ya. Di pemerintah tuh nggak gampang. AI datang, kalian tertarik, kalian pelajari, ini bagus, kalian mau terapin di kantor kalian, di kementerian mana, di pemerintah provinsi mana, itu nggak bisa langsung. Mungkin bisa take time 1-2 tahun. Tapi kalau di swasta, karena dia lebih fleksibel, oh ini AI bagus, teknologinya bagus, kalian perkenalkan ke bos kalian, oh bagus, langsung terapin, itu bisa dan lebih maju. Makanya kan kenapa perusahaan swasta lebih banyak yang maju ya. Bank-bank swasta lah, gue nggak sebutin ya, bank swasta lebih maju kan daripada bank-bank pemerintah gitu. Kenapa ya? Tadi kan gue bilang ada apapun teknologi ya, AI segala macam langsung diterapin, langsung maju mereka. Tapi kalau pemerintah tuh biasanya terhalang dengan regulasi, peraturan. Ini peraturan udah ada belum pakai AI, peraturan udah ada belum, regulasi udah ada belum pakai teknologi ini, teknologi B, teknologi C dan seterusnya. Jadi kembali intinya, kalau mau sekedar safe, in a safe place, pilihlah PNS. Tapi bukan kaya raya, bos ya. Kalau kalian mau kaya raya ya silakan korupsi ya, tapi gue nggak sarankan, itu nggak bener namanya ya. Tapi kalau kalian mau ada kemajuan, bisa adaptasi dengan perkembangan zaman, pilihlah swasta. Itu saran gue. Jadi pilihannya seperti apa, kembali ke kalian masing-masing seperti apa. Jadi berhubung dengan tes rekrutmen CPNS maupun CP3K semakin dekat, pilihlah dengan bijak. Jangan seperti beli kucing dalam karung, udah coba tes PNS lulus, ternyata oh kok segini tunjangannya, oh kok segini ininya, oh kok begini, akhirnya mulai menyesal. Ada nggak yang kayak gitu bang? Ada ya. Di beberapa tahun yang lalu juga bahkan ada orang udah keterima, tahu gaji PNS berapa, tunjangannya berapa, langsung mundur dia. Ada yang seperti itu ya. Hati-hati dengan berita-berita yang muncul. Kalian ketika lihat berita, pastikan berita itu kebenarannya dengan kenyataan di lapangan. Bisa tanya gua, bisa tanya ke orang-orang yang mungkin kalian kenal berprofesi sebagai PNS maupun P3K, kalian bakal dapat data yang valid. Sampai sini konten gua, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kalian. Apakah akan ikut tes CPNS atau tes CP3K atau tetap berjuang di kantor swasta. Sampai jumpa di konten gua berikutnya.